Jadi setiap apa saja yang dikerjakan oleh imam maka sang makmum mengikuti. Tetapi jika imam meninggalkan amalan-amalan sunnah maka makmum tidak boleh mengikuti siapa? Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 21 Rabiul Awal 20 atau 1 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita masuk kepada bab yang baru, bab yang ke-13. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu al-imamah. Bab ke-13, al-imamah. Di sini dituliskan bab 13 imam. Imam dengan al-imamah beda. Al-imamah yang dimaksud di sini adalah yaitu imam sholat atau hukum-hukum menjadi imam saat sholat. Hukum-hukum menjadi imam saat sholat. Taib. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa hadis yang ada di dalam bab ini, sekitar ada 8 hadis.
Kita akan pelajari hadis yang ke-79, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam tidak khawatir? Tidak khawatir maksudnya tidak takut. Tidak khawatir maksudnya adalah tidak takut. Yang dimaksud dengan mengangkat kepalanya sebelum imam maksudnya adalah si makmum mengangkat kepala sebelum imam saat bangun dari ruku atau saat bangun dari sujud. Saat bangun dari ruku atau saat bangun dari sujud. Dan Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah di dalam ucapan ini mengatakan, al-haditsu dalilun ala man'i taqaddumil ma'mum 'alal imami fir rafa'. Hadis ini menunjukkan terlarangnya makmum mendahului imam di dalam mengangkat. Terlarangnya makmum mendahului imam dalam mengangkat. Hadza mansusuhu fi raf'i minar ruku' was sujud. Dan ini penegasannya adalah saat ruku, bangun dari ruku atau bangun dari sujud. Dilarang makmum mendahului imam. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, larangannya dari sisi mana? Karena di sini disebutkan Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah akan membuat mukanya menjadi muka keledai. Nah, ada ancaman tidak terjadi kecuali karena melanggar yang dilarang. Ancaman tidak terjadi kecuali karena melanggar yang dilarang. Jadi terlarang, haram hukumnya seorang makmum lebih dahulu mengangkat kepalanya saat ruku atau saat sujud daripada imam. Taib. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dua kata, merubah kepalanya menjadi kepala keledai atau membuat mukanya menjadi muka keledai. Yang jelas kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, antara riwayat kepala dengan riwayat muka itu adalah dari perbuatan rawi hadis, dari perbuatan rawi hadis. Dan maksud perbuatan rawi hadisnya lupa apakah yang dirubah kepalanya menjadi kepala keledai ataukah yang dirubah wajahnya menjadi wajah keledai. Jadi itu perbuatan rawi hadis. Yang jelas di situ ada ancaman. Siapa yang lebih dahulu daripada imam, maka dia akan diancam dengan dirubah kepalanya atau wajahnya daripada kepala dan wajah keledai. Taib, hadis yang ke-80. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Yang dimaksud di sini adalah yaitu menjadikan imam sholat diikuti, ya, bukan berarti disamai, bukan berarti didahului, tetapi diikuti, bukan berarti diselisihi. Jadi tiga hal yang tidak sesuai. Pertama disamai, yang kedua didahului, yang ketiga diselisihi. Nah, kemudian imam itu dijadikan untuk diikuti, janganlah kalian menyelisihinya. Artinya janganlah kalian menyelisihinya, tidak mengerjakan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh imam. Menyelisihinya, imam sedang ruku, dia sujud. Imam sujud, dia duduk di antara dua sujud. Jangan diselisihi. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah. Nah, di sini kata-kata maka berarti setelah, mengikuti, bukan menyamai, bukan mendahului, bukan menyelisihi, tetapi mengikuti. Imam bertakbir Allahu Akbar, maka si makmum Allahu Akbar. Ya, mengikuti, bukan menyamai. Jika imam ruku, maka rukuklah. Sama tadi, jika imam ruku, maka rukuklah. Jadi ada semacam setelah imam, bukan sebelum imam, atau sama dengan imam, atau menyelisihi imam. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Di sana ada beberapa lafaz Rabbana walakal hamdu pakai waw, walakal hamdu. Ada lafaz yang lain Rabbana lakal hamdu. Ada lafaz yang lain Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada lafaz yang lain Allahumma Rabbana lakal hamdu. Empat-empatnya sahih, benar. Yang pertama Rabbana walakal hamdu. Yang kedua Rabbana lakal hamdu, enggak pakai wa. Yang ketiga Allahumma Rabbana walakal hamdu, tambahi Allahumma depannya. Kemudian yang keempat Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya, empat-empatnya boleh digunakan. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, wa kulluhu jaiz wa afdaluhu inda Malik wa Ahmadu Rabbana walakal hamdu bil waw. Seluruhnya boleh diucapkan, tetapi yang lebih afdal menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad pakai waw, Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Taib. Itu hadis yang ke-80. Hadis yang lanjut ya. Jika imam sujud, maka sujudlah. Maka salatlah kalian dengan duduk. Jika imam mengerjakan salat dengan duduk, maka salatlah kalian dengan duduk semuanya. Maksudnya imamnya mungkin sakit, salatnya duduk, maka makmumnya wajib duduk. Makmumnya wajib duduk. Ya. Nanti kita akan jelaskan ini. Taib, hadis yang ke-81. An Aisyah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa shakin fa shalla jalisan wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman fa asyara ilaihim an ijlisu falamma ansaraf qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Artinya Aisyah radhiyallahu anha menuturkan
bahwa Rasulullah SAW mengerjakan sholat di rumahnya ketika beliau sedang sakit. Ini menunjukkan bahwa kalau sedang sakit boleh tidak ikut sholat berjamaah. Kalau sedang sakit boleh tidak ikut sholat berjamaah. Ya, Nabi mengerjakan sholat dengan duduk. Nah, ini juga boleh menunjukkan bahwa sholat wajib boleh dikerjakan dengan duduk saat sakit dan pahalanya sempurna. Sholat sunnah boleh dikerjakan dengan duduk dan pahalanya setengah meskipun tidak sakit. Saya ulangi ya, sholat wajib boleh dikerjakan dengan duduk saat sakit dan pahalanya sempurna. Sholat sunnah boleh dikerjakan dengan duduk saat sedang tidak sakit dan pahalanya setengah. Ya, begitu. Misalkan capek sholat malam, duduk aja, tapi pahalanya setengah. Sah sholatnya, tapi pahalanya setengah, meskipun tidak sakit. Saya sering dulu melihat orang-orang yang bermadzhab Hanafi dari negara Bangladesh, Afghanistan, Pakistan. Mereka sholat ba'diyahnya duduk. Sholat ba'diyahnya duduk. Ba'diyah isya duduk mereka. Sah sholatnya tapi pahalanya setengah meskipun tidak sakit. Baik. Ada beberapa orang mengerjakan sholat di belakang beliau dengan berdiri. Berarti Nabi Muhammad SAW pada saat itu beliau sholat menjadi imam. Buktinya ada orang-orang yang berdiri di belakang beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau menjadi imam. Lantas beliau memberi isyarat kepada mereka agar duduk. Jadi pas lagi sholat, maka Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat duduk. Ini boleh menunjukkan boleh memberikan isyarat saat diperlukan. Di dalam sholat, saat ada hajat, saat diperlukan. Contoh, ketika kita sholat, ada orang yang mau lewat depan kita, kita beri isyarat agar tidak lewat karena kita sedang sholat. Kalau ada hajat keperluan maka diperbolehkan. Setelah selesai beliau bersabda, sesungguhnya dijadikan imam itu hanya untuk diikuti. Jika imam ruku maka rukuklah, jika imam bangkit dari ruku maka bangkitlah, jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Jika imam mengerjakan sholat dengan duduk maka sholatlah kalian dengan duduk semuanya meskipun makmumnya tidak sakit. Tapi kita wajib menjadikan imam untuk diikuti. Hadis yang ke-82. An Abdullah ibni Yazid al-Hutami al-Ansari radhiyallahu anhu qala haddatsani al-Bara wa huwa ghairu kadhub qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naq'u sujudan ba'dahu. Dari Abdullah bin Yazid al-Hutami al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuturkan bahwa Al-Bara bin Azib juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepadanya yaitu kepada Abdullah bin Yazid al-Hutami. Al-Bara bukanlah seorang pendusta. Ini penekanan dari Abdullah bin Yazid al-Hutami bahwa Al-Bara bin Azib bukan seorang pendusta, ya, bukan seorang pendusta. Al-Bara mengatakan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka tidak seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersujud. Setelah itu kami baru sujud. Maksud daripada bahwa Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bukanlah seorang pendusta, ini maksudnya adalah
untuk penekanan, ya, untuk penekanan bahwa beliau seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bukan pendusta. Nah, kemudian di sini disebutkan jika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allah liman hamidah, berarti bangun dari ruku. Setelah ruku kan sujud. Nah, tidaklah seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya, yaitu ingin sujud, makmum ingin sujud, yang membungkukkan punggungnya sampai Rasulullah SAW, yaitu imam di sini, bersujud. Setelah itu kami baru bersujud. Ya, ini menunjukkan apalagi yang di depan imam. Ya, kalau zaman dahulu mungkin tidak ada mikrofon. Dia akan melihat siapa yang di depannya. Depannya ruku, dia akan ikut ruku. Apalagi yang di belakang imam langsung, maka ini jangan dia menundukkan punggungnya sampai sang imam benar-benar meletakkan dahinya untuk sujud. Ya, meletakkan dahinya untuk sujud. Asal hukumnya begitu. Ya, asal hukumnya begitu. Tetapi zaman sekarang ada mikrofon pembesar suara, maka makmum-makmum yang di belakang, saf 2, saf 3, saf sebelah kanan, sebelah kiri kan tidak melihat imam. Maka bagaimana? Dengan suara. Ketika imam sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, maka kemudian imam sujud. Allahu akbar. Fasbar, bergeraklah. Nah, itu sekarang pengganti imam benar-benar sudah meletakkan kepalanya di atas tempat sujud. Kalau dahulu tidak ada mikrofon, maka bagaimana yang terjadi? Maka para makmum tidak akan bergerak sampai Rasulullah SAW benar-benar meletakkan kepalanya di tempat sujud, baru menundukkan punggungnya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Wa fi hadzal hadithi hadzal adab min adabis salah." Di dalam hadis ini terdapat adab dari adab-adab salat. Wa huwa anna sunnah alla yanhaniyal ma'mumu lis-sujud. Bahwa termasuk sunnah makmum tidak menundukkan punggungnya untuk sujud hatta yadh'al imamu jabhatahu 'alal ardh, sampai imam meletakkan dahinya di atas tanah. Illa an yu'lama min halihi annahu law ta'akhkhara ila hadzal had la rafa'al imamu minas sujud qabla sujudihi. Kecuali kalau seandainya kan ini berdiri nih makmumnya, makmum di sini berdiri, imamnya sudah meletakkan sujud, meletakkan dahi di atas tanah. Nah, baru makmumnya bergerak. Kalau seandainya baru makmumnya bergerak, ternyata dia ketinggalan sujud bersama imam, bangun lagi untuk duduk di antara dua sujud. Kalau begitu maka ikuti aja segera tanpa menunggu imam meletakkan kepala di tanah. Kan ada imam yang cepat gitu maksudnya. Jadi kalau Allahu Akbar, letakkan dahi di tanah, maka baru makmum bergerak. Allahu Akbar. Nah, kalau makmum baru bergerak ternyata imamnya sudah naik, belum sampai makmumnya ruku, makmumnya sujud, maka pada saat itu jangan diulangi lagi, karena itu terlambat dari imam. Lalu bagaimana? Ya, imam bergerak, Allahu Akbar, belum sampai, maka dia langsung sudah bergerak, agar tidak ketinggalan sujudnya imam. Ya. Taib. Nah, itu 4 hadis yang kita pelajari. Sekarang kita ambil berbagai macam permasalahan yang ada dalam hadis ini, ya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan pertama, apa perubahan bagi seorang yang mengangkat kepalanya sebelum imam? Apakah benar-benar dirubah menjadi kepala keledai, wajah keledai, ataukah itu hanya bahasa kiasan? Nah, ini permasalahan pertama.
Maka wallahu alam, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya apakah yang terjadi jika ada makmum lebih dahulu mengangkat kepala dari imam saat ruku, saat sujud, apakah benar-benar terjadi atau tidak? Pendapat yang pertama adalah yuhmalul lafzu ala zahirihi. Lafaz yang disebutkan dalam hadis memang seperti itu, yaitu akan dirubah wajahnya menjadi wajah keledai dan kepalanya menjadi kepala keledai. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ada riwayat lain, an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa kalb. Allah merubah kepalanya menjadi kepala anjing. Nah, ini pendapat yang pertama yang menguatkan bahwa lafaz yang disebutkan dalam hadis memang dipahami secara zahir. Artinya dirubah memang kepalanya menjadi kepala keledai atau mukanya menjadi muka keledai. Nah, ini hati-hati ya. Kemudian ada pendapat yang kedua, perubahan kembali kepada makna saja. Makna, tidak wajahnya langsung yang dirubah, tetapi maknanya. Taib. Apa yang kita bisa ambil dari makna keledai? Keledai hewan paling dungu. Maka dirubah nanti otaknya paling dungu, nganga orangnya. Kadeba utak, ya, nganga, disuruh ini dikerjakan itu, kurang inisiatif, ya. Ini mengalih benar kalau kita dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah kerja bersama seperti ulun punya pesantren, wah itu ngalih. Kalau ada bawahan ulun yang nganga, ngalih, ya. Harus inisiatif dia, harus lebih ke depan 10 langkah dibandingkan ulun berpikirnya. Nah itu baru jus. Adapun orang yang tidak bekerja kecuali kalau diperintah, wah ini susah, ya, susah untuk berkembang nanti pesantren. Harus berpikir lebih ke depan dibandingkan pimpinannya. Bahkan kalau perlu dia memberikan masukan-masukan. Ustaz semestinya begini, Ustaz semestinya begini. Pesantren kita semestinya begini, semestinya begini. Nah itu dia. Jadi baladah dalam bahasa Arabnya. Maksud daripada dirubah kepalanya, wajahnya jadi keledai, yaitu kedunguannya, maknawi. Dan ini adalah yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid. Beliau mengatakan annal hadits la yadullu ala wuqu'i dzalik wa innama yadullu ala ta'arrudi fa'ilihi lahu. Hadis tidak menunjukkan bahwa akan terjadi orang kalau mengangkat lebih dahulu daripada imam saat ruku, saat sujud tidak langsung berubah menjadi keledai, bukan. Nah, apa hubungannya keledai dengan kedunguan, dengan makmum? Ya, siapa bisa menangguh? Yang makmum mengangkat kepala lebih daripada imam saat ruku, saat sujud, itu dungu, seperti keledai dungu. Apa hubungannya? Mengapa dikatakan dungu? Nah, ada yang mau menebak? Nyoba. Jadi gini, bagaimanapun si makmum mendahului imam, sidin kadakawa salam berdahulu daripada imam. Jadi sependahulu-pendahulunya makmum, maka daripada imam, maka
salam sholat kadakawa harus menunggu imam. Misalkan nih ada si makmum sudah rakaat keempat sholat zuhur, maka si imam baru rakaat kedua. Rupanya sangkal hati kalau langsung lakas-lakas. Maka dia tidak bisa salam kecuali menunggu imam. Di sini dungunya, bahasa Banjar dungu itu apa? Hah? Alahan pada bungul. Apa yuk? Kurang bisa berpikir gitu. Ya, dungu. Nah, itu pendapat. Jadi yang wallahu alam yang dikuatkan adalah pendapat kedua. Bahwa orang yang lebih mendahului mendahului imam dari para makmum itu mempunyai al-baladah, kedunguan. Nah, ini perkara yang pertama. Permasalahan yang kedua, hukum mengangkat kepala sebelum imam oleh si makmum. Maka pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya haram. Hukumnya haram. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, wa zahirul hadits yaqtadi tahrimu al-raf'i qabla al-imam. Lafaz hadis menunjukkan haramnya mengangkat kepala oleh makmum sebelum imam, likaunihi tawa'ada alaihi bil masakh, karena Allah mengancam dengan perubahan, wa huwa asyaddul uqubat, dan ini adalah siksa yang berat. Imam Nawawi berkata, hadza kulluhu bayanun li ghaladhi tahrimi dzalik. Ini seluruhnya adalah penjelasan tentang beratnya keharaman makmum mengangkat kepala sebelum imam. Nah, jadi bukan hanya haram, tapi haramnya berat, besar haramnya. Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, wal aslu fi nahyi at-tahrim, asal hukum larangan adalah keharaman. Bal law qala qailun innahu min kaba'iriz dzunub lam yab'ud lihat. Bahkan kalau seandainya ada orang yang mengatakan makmum mengangkat kepala sebelum imam itu termasuk dosa besar, maka tidak salah, tidak jauh dari kebenaran. Wa ala hadza fanaqul, oleh sebab itulah kita katakan inna hadzal rajula fa'ala kabiratan min kaba'iriz dzunub al-mutawa'ada alaihi, bahwa orang ini yaitu yang mengangkat kepalanya sebelum imam saat ruku, saat sujud, ini dia telah mengerjakan dosa besar yang diancamkan atasnya, bi an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar, yaitu Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai, au yaj'alallahu suratahu surat himar, atau Allah menjadikan bentuk rupanya menjadi bentuk rupa keledai. Nah, di sini ada dua, bahkan ada tiga malahan. Kepalanya dirubah menjadi kepala keledai, berarti wajah tubuhnya manusia, kepalanya saja. Yang kedua adalah wajahnya dirubah menjadi wajah keledai. Yang ketiga bentuk rupanya, bentuk tubuhnya. Jadi tubuhnya dirubah menjadi tubuh keledai. Nah, permasalahan yang ketiga, halatul ma'mum ma'a imami, keadaan-keadaan makmum bersama imamnya. Ada 4 keadaan. Yang pertama mengikuti, yang kedua menyamai, yang ketiga mendahului, yang keempat menyelisihi. Nah, yang menjadi pembicaraan di sini adalah mengikuti. Makmum itu mengikuti imam. Apabila imam bertakbir, maka makmum ikut bertakbir. Apabila imam ruku, maka makmum ikut ruku. Artinya mengikuti imam. Ya, tidak mendahuluinya, tidak menyamainya, seperti di dalam perkara takbir, di dalam perkara berdiri, duduk,
ruku, sujud, ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau seandainya ada ucapan, apakah harus juga setelah imam? Apakah harus juga setelah imam? Kata Imam Nawawi rahimahullah, mutaba'atul imami wajibatun fil af'alidh zahirah. Mengikuti imam wajib hukumnya dalam amalan-amalan yang lahiriah. Nah, kalau lisan kan susah didengar. Imam tidak terdengar suaranya oleh makmum. Maka pada saat itu tidak diwajibkan untuk mengikuti. Kalaupun terjadi penyamaan, kalau terjadi pendahuluan, maka tidak mengapa karena tidak didengar oleh si makmum apa yang dibaca oleh imam. Jadi ada pengecualiannya. Ma idza kana al-imamu yasta'jilu fi salatih. Baik. Kalau imamnya tergesa-gesa di dalam salatnya. Bihaitsu law taraka al-imamu hatta yasjud thumma sajad lam yudrikhu illa waqad rafa'a minas sujud. Kalau makmum menghadangi imam yang sujud, kan i'tidal nih, sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Sujud imamnya, kemudian sampai dahinya ke tanah, baru makmumnya sujud. Asal hukumnya begitu. Tapi kalau seandainya mengikuti seperti itu, ketinggalan. Siapa yang ketinggalan? Makmum. Ketinggalan apa? Sujud. Mungkin imamnya sudah mengangkat dari sujud, makmumnya baru sampai. Nah, kalau seperti itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berarti dia segera mengikuti imam, tidak menunggu sampai dahi imam di tanah, segera dia mengikuti imam. Karena diketahui imam ini kalau sholat cepat, meskipun sudah sesuai dengan tumakninah, tapi kalau sholat cepat. Nah, itu keadaan yang pertama, mengikuti, itu yang paling baik, ya. Keadaan yang kedua adalah menyamai. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah makruh menyamai. Imam ruku, dia langsung ruku sama imam. Imam i'tidal, dia langsung i'tidal sama imam. Menyamai, bukan mengikuti, menyamai. Maka hukumnya adalah makruh, dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, bahwa menyamai imam hukumnya makruh, bukan haram. Baik, permasalahan selanjutnya, kalau takbiratul ihram, apakah mengikuti ataukah langsung menyamai, ataukah imamnya sudah selesai takbir baru makmum langsung bertakbir? Baik, kita lanjutkan. Takbiratul ihram imam itu kalau makmum mengikuti atau bagaimana? Misalkan nih, Allahu Akbar, apakah setelah barnya imam baru makmum bertakbir, ataukah Allah langsung Allah? Paham permasalahannya? Mana yang diikuti? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apabila makmum mengikuti atau menyamai takbiratul ihram imam, menyamai takbiratul ihram imam, maka pada saat itu tidak sah sholatnya menurut jumhur ulama. Ya, makmum Allah, dia langsung Allah.
ya, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena makmum itu menggantungkan sholatnya dengan imam, dan imam pada waktu belum takbir dia sudah menyamai imam atau mendahului imam, maka tidak sah sholatnya. Ya, kalau takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram maka tidak sah sholat makmum kalau menyamai atau mendahului imam. Nah, permasalahan selanjutnya, makmum sama dengan imam saat salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imam begitu. Makmum pas imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, kata si imam, langsung dia ikuti, assalamualaikum warahmatullahi. Belum selesai salamnya imam, tapi dia sudah ikuti. Maka pendapat yang dikuatkan adalah boleh tapi dimakruhkan. Boleh tapi makruh. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i. Ada pendapat lain yang mengatakan tidak boleh. Dan ini pendapat Imam Malik, ya. Tetapi wallahu alam yang lebih kuat adalah boleh tapi dimakruhkan, dan lebih afdal lagi menyelesaikan imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Jadi selesaikan dulu apa? Salamnya imam, ya. Permasalahan selanjutnya, apakah batal sholatnya jika salam sebelum imam? Ya, ini yang kita katakan dungu tadi. Apakah batal sholatnya jika salam sebelum imam? Maka wallahu alam, kata Imam An-Nawawi, wa yusallimu ba'da faraghil imam minas salam, fa in sallama qablahu batalat salatuh illa an yanwi al-mufaraqah, fa fihi khilafun masyhur. Makmum mengucapkan salam setelah imam selesai salam. Nah, ini nanti masalah lagi nih. Makmum mengucapkan salam setelah imam selesai salam. Salam yang mana? Ke kanan atau ke kiri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai kan salam pertama nih. Apakah makmum mengikuti saat ini atau menyelesaikan yang kedua? Assalamualaikum warahmatullahi. Pian biasanya kayak apa? Hah? Sampai selesai yang kedua atau yang pertama? Kanan atau kiri? Hah? Yang kiri. Maka para ikhwah, makmum mengucapkan salam setelah selesai imam salam yang ke antara pertama dan kedua khilaf. Ya, makanya pian kalau masbuk, coba pian selesaikan imam salam yang pertama atau salam yang kedua? Hah? Yang pertama langsung bangun setelahnya, ada begitu? Ada yang kedua. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan salam yang pertama itu yang rukun, salam kedua sunnah. Berarti kalau salam pertama berarti sudah selesai sholatnya. Berarti makmum boleh mengucapkan salam, atau yang masbuk boleh berdiri. Gitu ya. Taib. Jika salam sebelum imam maka batal sholatnya, kata Imam Nawawi. Kecuali dia meniatkan mufaraqah. Mufaraqah itu berpisah dengan imam. Jadi mungkin sama wadahnya, tapi dia di dalam hatinya niat mufaraqah. Ya, maka ini terjadi khilaf yang sangat masyhur. Jadi asalnya batal sholat yang salam sebelum imam. Lawas mungkin menghadangi,
Akhirnya dia salam sebelum imam, maka batal sholatnya. Nah, kecuali kalau dia meniatkan untuk berpisah dari siapa? Dari imam. Maka ini ada khilaf. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Wa ammas salamu fa in sallama qabla imamihi amdan batalt wa in kana sahwan lam tabtul wa la yu'taddu bi salami. Kata Imam Al-Mardawi, adapun salam jika makmum salam sebelum imam secara sengaja, salam sebelum imam secara sengaja, batal sholatnya. Jika makmum salam sebelum imam karena lupa, maka tidak batal sholatnya dan tidak ada apa-apa kewajiban atasnya karena lupa. Ya, karena lupa. Nah. Baik. Permasalahan selanjutnya, apakah batal sholatnya jika dia sengaja mengangkat kepalanya sebelum imamnya di dalam rukuknya atau sujudnya? Maka jawabannya adalah sholatnya sah atau tidak. Ada imam, ada makmum nih mengangkat kepala dari rukuk sebelum imam, mengangkat kepala dari sujud sebelum imam. Sah tidak sholatnya? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah sah sholatnya dan dia berdosa. Sah sholatnya dan dia berdosa. Baik, permasalahan selanjutnya, apakah diperintahkan untuk mengulang kepada rukuknya atau sujudnya agar dia mengangkat setelah imam? Jadi misalkan nih, kita ruku, lalu si makmum mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala dari ruku, maka apakah kita tahan, ruku lagi atau tidak? Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan para ulama dari mazhab Hambali dan selainnya mengatakan bahwa dia wajib kembali agar mengangkat kepala setelah apa? Setelah imam. Jadi wajib kembali, ya. Baik. Permasalahan selanjutnya, jika makmum mendahului imam dalam keadaan lupa, maka bagaimana? Makmum dahului imam dalam keadaan lupa. Mungkin si makmum ini di rumah lagi berangutan non bininya, jadi pas lagi sholat, ya, dia tidak khusyuk, maka dia mendahului imam dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan lupa ataupun tidak tahu, tidak sadar gitu ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jika seorang makmum mendahului imamnya dalam keadaan lupa ataupun tidak sadar. Maka pendapat yang kita ambil adalah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia mengerjakan apa yang dikerjakan oleh imam. Dia mengerjakan apa yang dikerjakan oleh imam. Ya. Artinya dia menunggu imam. Dia tidak melanjutkan sampai dia mengikuti imam, bukan menyamai imam. Nah, permasalahan selanjutnya,
Kalau ada makmum terlambat tapi ada alasan, ada uzur, bagaimana sholatnya? Ada makmum terlambat tapi ada alasan, ada uzur, ya, maka wallahu alam para ikhwah tidak batal sholatnya. Kalau makmum terlambat dari imam, tidak batal sholatnya. Dan ini adalah pendapat yang sahih, yang masyhur dari mazhab Syafi'i dan salah satu sisi dari mazhab Hambali, ya. Jadi tidak batal sholatnya kalau seandainya si makmum terlambat dari imam. Kalau seandainya dia punya uzur, salah satu rukun terlambat. Saya beri contoh, misalkan si makmum ini berdiri, si imam ruku, lalu si imam i'tidal, maka si makmum baru ruku. Kemudian makmum bangun dari ruku, si imam sudah sujud, maka ketinggalan i'tidal, berdiri setelah ruku, ketinggalan. Maka apakah batal sholatnya yang seperti ini? Jawabannya adalah jika makmum ketinggalan dari imam dengan satu rukun tanpa ada uzur syar'i, maka tidak batal sholatnya, ya, maka tidak batal sholatnya. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, jika imam meninggalkan sebagian sunnah-sunnah sholat, apakah makmum mengikutinya saat si imam meninggalkan sunnah-sunnah sholat? Saya beri contoh perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan karaf'il yadain, yaitu mengangkat tangan. La yarfa'ul ma'mum yadayhi illa idza rafa'al imam. Maka makmum tidak mengangkat tangannya kecuali sang imam mengangkat tangan. Kapan imam mengangkat tangan? Takbiratul ihram. Yang kedua, ketika i'tidal. Yang ketiga, kapan imam mengangkat tangan? Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua i'tidal. Mau ruku juga ya? Hah? 3, mau ruku, kemudian mau i'tidal, ya, bangun dari ruku, 3 sudah. Yang keempat satu lagi apa? Bangun dari sujud pada rakaat yang ketiga. Pada rakaat yang ketiga. Nah, salah satu dari mengangkat tangan ini si imam ketinggalan, maka mengikuti tidak? Itu permasalahan. Si makmum mengikuti imam yang ketinggalan tadi tidak? Paham permasalahannya? Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makmum tidak mengangkat tangannya kecuali jika imam mengangkat tangannya. Makmum tidak mengangkat tangannya kecuali jika imam mengangkat tangannya. Ya, artinya mengikuti imam. Kapan si imam tidak mengangkat tangan, maka pada saat itu makmum pun tidak mengangkat tangan. Ya, tetapi ini pendapat sebagian ulama. Ada pendapat jumhur bagaimana? Annal ma'muma yutabi'u imamahu fima yaf'aluhu wa yaf'alu ma tarakahu minas sunan 'amdan aw sahwan ka raf'il yadain wal istiftah wa ta'awudz wat tasmiyah wa ghairi dzalik fima la yaf'aluhu ba'dul a'imah mu'taqidan lahu fa kullu hadza yaf'aluhu al ma'mum wa la yaqtadi bi imami fi tarkih. Nah, kalau mayoritas para ulama enggak. Kalau imamnya tidak mengangkat tangan, padahal sunnahnya mengangkat tangan, makmum tetap
mengangkat tangan. Makmum tetap mengangkat tangan. Contoh misalkan imam kelupaan doa istiftah, langsung Al-Fatihah. Kelupaan doa istiftah, langsung membaca surat Al-Fatihah. Makmum umpatan imam enggak ada? Artinya tidak baca doa istiftah. Umpatan imam enggak ada? Tidak. Tetap makmum membaca doa istiftah. Contoh yang lain lagi. Imam lupa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lupa saat mau baca Al-Fatihah. Apakah makmumnya juga meninggalkan sebagaimana imam meninggalkan? Jawabannya tidak. Tetap membaca. Tetap membaca. Imam lupa membaca bismillah saat mau membaca surah Al-Fatihah dengan suara yang lirih. Imam lupa baca bismillah. Makmumnya umpatan lupa tidak? Tidak. Makmumnya tetap baca bismillah dan seterusnya seperti itu. Jadi setiap apa saja yang dikerjakan oleh imam maka sang makmum mengikuti. Tetapi jika imam meninggalkan amalan-amalan sunnah maka makmum tidak boleh mengikuti siapa? Imam. Nah. Permasalahan selanjutnya, hukum sholat makmum di belakang imam yang sholatnya imam ini kurang sempurna. Hukum sholat makmum di belakang imam yang imamnya kurang sempurna. Contoh, Al-Fatihahnya kurang fasih. Nah, maka bagaimana ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Munzir rahimahullah berkata, al-ma'mum la yadurruhu taqsirul imam fi salatih. Jika imam kurang di dalam sholatnya, maka sholatnya makmum tidak berbahaya. Sholatnya makmum tidak berbahaya. Artinya yang menanggung siapa? Imam, ya. Apalagi kalau seandainya makmumnya mengerjakan yang wajib, maka tidak berbahaya. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Man shalla khalfa man la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu atammahu al-ma'mum ajza'athu salatuh." Kadza qala Al-Alqamah wal Auza'i. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, siapa yang salat di belakang imam, imamnya tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, maka akan disempurnakan oleh si makmum, maka sah sholatnya. Jadi kalau ada imam tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, dan makmum yang di belakang sempurna rukuknya, sempurna sujudnya, sah tidak sholatnya makmum? Sah tidak? Sah. Sah sholatnya makmum. Jadi kalau makmumnya, imamnya tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, maka sholatnya makmum nasibnya bagaimana? Jawabannya apa? Sah sholatnya. Sah sholatnya siapa? Sholat makmum, ya itu dia. Jadi saat imam melakukan kesalahan di dalam sholat itu tidak berpengaruh kepada sah sholatnya makmum. Saat imam melakukan kesalahan di dalam sholat itu tidak berpengaruh kepada sah sholatnya makmum, ya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, yusalluna lakum fa in asabu falakum. Artinya mereka sholat untuk kalian. Jika mereka benar maka kalian akan mendapatkan pahalanya.
wa in akhtau falakum alaihim. Tapi jika mereka salah, maka kalian akan mendapatkan pahalanya dan kesalahan ditanggung yang melakukan kesalahan. Jadi kesalahannya imam, yang menanggung siapa? Imam. Salat makmum tidak berpengaruh apa-apa. Taib. Permasalahan selanjutnya yang terakhir adalah jika imam telah tidak sanggup untuk untuk berdiri, lalu dia sholat dalam keadaan duduk, apakah makmum ikut duduk atau berdiri? Maka wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang seperti ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan yang sanggup untuk berdiri sholat di belakang imam dan meskipun imamnya sholatnya duduk, jadi makmumnya tetap boleh berdiri, kata pendapat yang pertama. Dan ini pendapatnya Usaid bin Khudair, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Qais bin Fahad, Mahmud bin Labid, semuanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang sanggup untuk sholat di belakang imam, ya, di belakang imam yang duduk, ya, jadi seorang makmum berdiri di belakang imam yang duduk, ini boleh menurut pendapat yang pertama. Tidak ada khilaf yang dilakukan oleh para sahabat akan hal ini. Ini menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah saya salah. Jadi pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa makmum boleh sholat dalam keadaan berdiri meskipun imamnya duduk. Makmum boleh sholat dalam keadaan berdiri meskipun imamnya duduk, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Dalilnya apa? Padahal tadi disuruh Nabi apa? Duduk kan? Nah, ini para ulama mengatakan kalau makmum berdiri, imam duduk, maka boleh, kata mereka. Ya. Dalilnya adalah Rasulullah SAW saat sakit yang beliau meninggal dalam sakit tersebut, beliau sholat mengimami kaum muslimin dalam keadaan duduk dan Abu Bakar berdiri mencontoh sholatnya Rasulullah yang sedang duduk, dan orang-orang di belakang Abu Bakar mencontoh Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan berdiri, ya. Ini berarti bisa terjadi nih. Nabi Muhammad SAW duduk, kemudian Abu Bakar di belakang berdiri. Lalu para kaum muslimun pun ikut menjadi makmum berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika imam sakit dan tidak sanggup untuk berdiri, maka dia boleh menjadi imam dalam keadaan duduk dan makmumnya dalam keadaan apa? Berdiri, ya. Tapi lebih baik lagi kalau imamnya sakit, maka gantikan dengan imam lain. Ya, jadi tidak ada masalah seperti ini, khalas. Ya, jadi kalau seandainya imamnya sakit, maka gantikan dengan imam yang lain. Ya, meskipun imamnya hadir tapi sakit, tidak bisa berdiri, gantikan dengan imam yang lain yang masih sehat. Wallahu alam. Nah, itu beberapa permasalahan
yang kita bisa ambil dari masalah-masalah dari 4 hadis yang sudah kita pelajari. Yaitu yang pertama, apa makna dirubah kepala atau wajah dari keledai? Pendapat yang kita kuatkan apa? Maknanya, yaitu kebodohan. Keledai adalah simbol daripada kebodohan. Taib, hukum mengangkat kepala sebelum imam, maka hukumnya apa? Haram dan perbuatannya dosa besar. Taib. Yang ketiga yang kita pelajari adalah makmum terhadap imam itu ada 4 keadaan: mengikuti, menyamai, menyelisihi, atau mendahului. 4. Nah, yang paling bagus adalah mengikuti. Taib. Itu permasalahan yang keempat. Permasalahan selanjutnya, apa hukum menyamai imam atau mendahului imam dalam takbiratul ihram? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salatnya tidak sah ya, karena lebih mendahului siapa? Imam, atau menyamai imam dalam takbiratul ihram. Taib. Adapun menyamai makmum, makmum menyamai imam dalam salam, maka pendapat yang kita kuatkan apa? Assalamualaikum warahmatullah. Makmum juga Assalamualaikum warahmatullah. Tidak nunggu selesai. Pendapat yang kita kuatkan apa? Boleh, tetapi dimakruhkan. Taib. Apakah batal sholat orang yang salam sebelum imam? Dia ini makmum nih sama-sama. Lalu imamnya lama, salamnya dia salam duluan. Batal tidak sholatnya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika salam sebelum imam, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Baik. Permasalahan selanjutnya adalah apakah batal sholatnya jika dia sengaja mengangkat kepala sebelum imam dalam ruku atau sujud? Sengaja. Apa? Pendapat yang kita kuatkan apa? Batal atau tidak salatnya? Makmum ini sengaja angkat kepala sebelum imam dalam ruku dan sujud. Apa pendapat yang kita kuatkan? Batal atau tidak salatnya? Maka jawabannya adalah tidak batal dan sah salatnya, tapi dia berdosa. Mengapa berdosa? Karena mengangkat kepala sebelum imam dalam hal ruku dan sujud. Taib. Selanjutnya, apakah diperintahkan untuk mengulang kepada ruku atau sujudnya jika ia sudah mengangkat kepala sebelum imam? Artinya gini, imam masih sujud, dia bangun. Ini diperintahkan untuk dia sujud lagi atau dia nunggu imam saja? Sujud bebulik, ya, agar mengikuti imam. Itu masalahnya. Baik. Jika makmum mendahului imam dalam keadaan lupa, maka apa yang bisa kita ambil? Apakah sah sholatnya atau tidak? Sah sholatnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Permasalahan selanjutnya sudah kita pelajari tadi adalah orang terlambat dari imam tanpa ada alasan. Terlambat dari imam tanpa ada alasan, yaitu makmum terlambat dari imam dengan satu rukun, sujud atau satu rukun, ruku atau satu rukun, duduk di antara 2 sujud atau satu rukun, ya. Makmum terlambat dari imam sehingga ketinggalan satu rukun.
tanpa ada udzur syar'i. Bagaimana sholatnya? Maka sholatnya adalah sah, tidak batal. Ya, jika dia terlambat dari siapa? Dari imam, bahkan satu rukun. Pendapat yang dikuatkan adalah yaitu tidak batal. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan selanjutnya yang sudah kita pelajari tadi, jika imam meninggalkan sebagian sunnah, apakah makmum mengikutinya? Pendapat yang kita kuatkan apa? Tidak. Tetap kita sholat sesempurna mungkin. Apa hukum sholat makmum di belakang imam yang kurang sempurna sholatnya? Sah atau tidak? Sah sholat. Baik. Jika imam tidak sanggup berdiri, makmum sholatnya dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri? Berdiri. Apa alasannya? Karena Rasulullah SAW pernah sholat dalam keadaan sakit duduk, dan di belakang beliau siapa? Abu Bakar. Dan orang-orang mengikuti sholatnya siapa? Abu Bakar, berarti berdiri. Ini menunjukkan bahwasanya boleh berdiri imam, boleh berdiri makmum saat imam sholat dalam keadaan duduk. Alhamdulillah. Selesai permasalahan kita. Nah, ada yang ingin bertanya? Masih beberapa poin, 4 hadis lagi kita pelajari insyaallah ta'ala. Kalau bangkit dari ruku ditambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, apa hukumnya? Boleh, karena ini hadisnya ada bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika ada yang mengucap hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi saat bangun dari i'tidal atau ketika i'tidal, maka beliau bertanya, siapa tadi yang mengucapkan? Sungguh aku telah melihat 70.000 para malaikat berlomba-lomba mengangkat ucapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagus. Jadi bagaimana? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mil'as samawat wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh. Ketika sholat zuhur dan atau asar biasanya ada keadaan imam membaca surah Al-Fatihah kedengaran sedikit karena pakai mic. Apa yang harus dilakukan makmum? Jika makmum sudah selesai membaca Al-Fatihah, ternyata imam baru surah Al-Fatihah ayat keempat, apakah makmum termasuk mendahului imam dalam rukun? Ini yang kita sebut tadi. Tidak wajib mengikuti imam dalam perkara-perkara yang dalam perkara-perkara yang tidak jelas, seperti bacaan-bacaan, ya, bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihahnya makmum sudah selesai, Al-Fatihahnya imam belum selesai. Maka boleh tidak ini? Maka jawabannya boleh, karena dia dalam perkara yang tidak jelas. Apakah ada masalah jika imam rawatib ketika mengimami tidak menggunakan peci atau kopiah? Jawabannya adalah tidak masalah, cuma kurang beradab. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai orang beriman, pakailah pakaian kalian saat pergi ke masjid. Ini menunjukkan adab saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak pakai peci gimana? Sah. Sah imamnya, sah makmumnya, ya. Nah, ini sedikit. Adapun juga ini sedikit melebar. Adapun juga para penuntut ilmu agama, para pengajar ilmu agama, maka usahakan dijauhi melepaskan peci yang menutup kepalanya, karena ini salah satu hal yang untuk menjaga marwah, marwah, yaitu harkat martabat orang yang berilmu tersebut. Sampai di Saudi beda, Pak. Kalau di Saudi itu kan pakai
pakai surban. Kalau surbannya itu pakai iqal yang ada hitamnya itu, maka itu berarti biasanya bukan penuntut ilmu. Biasanya ya, bukan penuntut ilmu. Tapi ada juga syekh, doktor, alim pakai iqal, nggak jadi masalah. Tapi biasanya kalau di tengah para penuntut ilmu, mereka cuma pakai surban, selesai. Tidak pakai iqal. Orang Arab menyebutnya igal. Igal. Gitu ya. Nah, taib. Jadi bahkan saya punya teman di mana? Kerala. Kerala itu India Selatan. Ya. Di sana ustadz-ustadznya tidak pakai peci. Mereka menganggap sunnahnya tidak pakai peci. Sunnahnya tidak pakai peci. Ya. Lalu Rasulullah SAW pakai surban. Itu karena kebiasaan orang kampungnya, kata mereka. Kebiasaan apa? Orang kampungnya. Orang kampungnya tidak pakai peci. Orang kampungnya pakai surban. Maka beliau mengikuti, bukan karena sunnahnya. Bukan karena apa? Sunnahnya. Tapi mengikuti kebiasaan pakaian orang kampung. Bukan karena sunnahnya, kata mereka. Nah, saya belum meneliti lebih banyak tentang hadis surban. Ada keutamaan-keutamaannya katanya. Ada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, ya, sampai kadang-kadang besar sekali. Apakah memang seperti itu atau tidak? Ya. Kemudian ada bentuk-bentuknya. Kalau bentuk moncongnya ke kanan, moncongnya ke kiri, ada keistimewaannya masing-masing, ada ijazahnya. Allahu a'lam. Saya belum tahu hal itu. Nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika masbuk, imam sudah bangkit dari rukuk, kita takbir suruh rukuk, apakah itu dibolehkan? Yang pertama. Yang kedua, Masbuk kan Allahu Akbar, imam bangkit dari rukuk, lalu kita rukuk, apakah masuk rakaat kita dapat apa atau baca kita? ya, saya jawab dulu. Kalau imam sudah naik mengangkat kepala dari ruku menuju i'tidal, maka sudah selesai rakaat. Makmum tidak sempat untuk mendapati satu rakaat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan man adraka raka'atan minar ruku' faqad adraka as-salah. Siapa yang mendapati satu ruku' maka berarti dia mendapati satu rakaat salat. Berarti batasan terakhir ruku'. Kalau imamnya bangun dari ruku' sudah tidak dapat rakaat. Paham ya? Kalau seandainya selisihan, imam ngangkat, kita ruku, berarti imamnya sudah selesai kan rukunya? Ya sudah. Dan jangan memasukkan ke dalam diri hal-hal yang meragukan diri sendiri. Ya, langsung. Pas imamnya, pas sidin takbir, Allahu Akbar, takbir, kemudian imamnya takbir. Sidin mau ruku, sedikit lagi sampai sempurna, imam naik. Yang ketawa-ketawa rancak benernya. Maka pada saat itu ya dilihat mana yang yakinnya. Kita dapati ruku imam atau tidak. Kalau tidak dapati maka berarti tidak dapat nambah. Maka sangkal banget tuh. Karena sudah umpat dari awal tuh, seakan-akan umpat dari awal tuh. Jadi seakan-akan kita sholatnya lebih gitu. Ya. Nah, wallahu a'lam. Yang kedua, Ketika salat kasir kan Fatihah kita belum tutup, imam rukuk, apakah selesaikan Fatihah atau bagus. Maka jawabannya adalah idza raka'a farka'u. Kata Rasulullah SAW, jika imam ruku, ikutlah ruku. Lalu Al-Fatihah kita belum selesai Ustaz. Maka jawabannya ditanggung oleh imam. Wallahu a'lam. Nah,
Waalaikumsalam. Amin. Allah kadzalik. Amalan maksudnya? Oh, maka jawabannya begini. Ada zikir-zikir yang dibaca pada keadaan tertentu dan pahalanya dalam keadaan tertentu. Seperti tadi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dibaca setelah ruku saat i'tidal. Maka aku lihat 70.000 sahabat Rasul, para malaikat berbondong-bondong mengangkat dari amalan tersebut. Maka diusahakan, diutamakan sholat, membaca itu memang saat yang tadi. Tidak bisa kita amalkan dalam keadaan khusus tertentu selain yang sudah disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Baik, bagus. Untuk khusus yang di belakang imam, maka dia mengikuti imam. Mengikuti imam. Jadi kalau seandainya imamnya ruku, maka dia setelah imam ruku meskipun barnya sudah berdahulu, maka pada saat itu ikutlah ruku saat imam sudah ruku. Ya, bukan saat imam sudah bar. Allahu Akbar. Paham ya maksud saya? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza raka'a farka'u." Jika engkau telah ruku, maka rukuklah. Jika imam telah ruku, maka rukuklah. Jadi ukurannya ruku, bukan barnya, bukan Allahu Akbarnya. Ukurannya adalah apa? Ruku. Nah, saya ingin menyinggung beberapa kekeliruan dari imam, yaitu mengucapkan takbirnya pas sudah sampai. Takbir itu diucapkan antara, bukan ketika sudah sampai. Saya beri contoh nih, ya. Misalkan ya, ini kita sholat, bersedekap, lalu si imam ini mengatakan Allahu Akbar. Yang paling betul adalah si imam mengatakan Allah. Jadi dia mengisi rukun itu. Mengisi rukun. Bukan belakangan lagi. Nah, bukan ya, contoh nih. Ini, ya kan? Allahu Akbar, bukan. Yang terjadi kebanyakan begitu kan? Sesudah ruku baru Allahu Akbar. Jadi ada space, ruang yang tidak terisi dengan bacaan. Maka yang lebih afdal adalah Allahu Akbar. Jadi pas dari mulai berdiri sampai sebelum ruku itu diisi dengan takbir. Nah, sama juga ketika ruku. Ruku kan? Ya. Sami'allah di mana? Bukan Sami'allah liman hamidah. Ada space kurang nih. Enggak terisi dengan bacaan. Paham enggak maksudnya? Mana yang lebih afdal? Yang pertama tadi yang ulun contohkan. Karena rukunnya terisi dengan ucapan. Ya. Sujud juga gitu. Ada orang sujud dulu baru takbirnya di saat dia sudah sujud. Ini keliru. Ya, ada pengisian rukun dengan bacaan. Nah,
berkaitan dengan pertanyaan tadi, sebagian orang jazakallah khair, dia mengerjakan takbir di akhir. Nah, itulah sebuah kekeliruan. Sebenarnya mengerjakan takbirnya antara rukun dengan rukun. Pahamlah maksud ulun? Antara bersedekap menuju ruku', antara ruku' menuju i'tidal, antara i'tidal menuju sujud. Seperti itu selalu. Coba nanti ulun contohkan di ketika sholat. Coba perhatikan. Ya. Sebagian orang kadang-kadang dia tidak mengisi rukunnya. Jadi rukunnya kosong. Dia ruku, pas ruku baru takbir, Allahu Akbar. Pas sudah i'tidal baru sami Allah liman hamidah. Padahal sami Allah liman hamidah itu kapan diucapkannya? Berpindah dari ruku menuju i'tidal. Paham ya? Seperti itu, wallahu a'lam. Ada lagi? Bagus. Ini permasalahan lari kepada innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, dari sinilah pertanyaan ini muncul. Salat subuh, salatnya 2 rakaat, ikhtilaf di antara para ulama. Duduknya, apakah iftirash, yaitu menegakkan kaki kanan dan merebahkan kaki kiri diduduki, ataukah tawarruk, menegakkan telapak kaki kanan dan kaki kiri masuk ke bawah kaki kanan, tawarruk. Maka wallahu alam, yang diwajibkan untuk mengikuti imam adalah kondisi-kondisi terbesar. Contoh, imam sujud, kita sujud, itu namanya mengikuti. Jangan imam sujud pian pian ruku. Nah, itu namanya menyelisihi. Sama dengan imam duduk tasyahud, pian duduk tasyahud. Secara garis besar sama-sama duduk tasyahud. Hanya praktiknya saja yang kecil yang tidak sama, itu tidak mengapa. Paham ya? Itu tidak mengapa. Kita memilih duduknya iftirash, imamnya tawarruk, sah. Kita memilih duduk tawarruk, imamnya iftirash, sah. Bisa dimaklumi? Nah. Ada lagi? Cukup ya? Sudah jam 8:30. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.